Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas ujian besar yang dihadapi Nabi Ibrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kisah luar biasa ini tentang ketundukan Nabi Ismail dalam menghadapi perintah Allah. Sebuah kisah yang mengajarkan makna keikhlasan, ketaatan, dan cinta sejati kepada Sang Pencipta. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian ini? Bagaimana keteguhan hati Nabi Ismail dalam menerima takdirnya? Mari simak kisahnya sampai habis. Kisah ini dimulai ketika Ismail telah tumbuh dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya Ismail. Penyembelihan Ismail tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya yang soleh yang lahir ketika Ibrahim sudah berusia tua. Perintah ini terjadi setelah Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan putranya itu dan ibunya di negeri yang sunyi, di sebuah lembah yang tidak berumput, tidak ada manusia, tidak ada tanaman, dan tidak ada pepohonan. Ibrahim melaksanakan perintah Allah tersebut. Beliau meninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail dengan penuh keyakinan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Selanjutnya, Allah memberikan jalan keluar dan pertolongan kepada Hajar dan Ismail. Allah memberi rezeki kepada keduanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Setelah semua perintah Allah itu dilaksanakan, lalu Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih putra satu-satunya yang sangat disayanginya. Ibrahim mematuhinya dan melaksanakan perintah Tuhannya itu. Beliau segera melaksanakannya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Perintah tersebut beliau sampaikan kepada putranya agar dapat menenangkan hatinya dan memudahkan penyembelihannya tanpa adanya paksaan. Ismail, putranya yang penyabar itu menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. Jawaban tersebut merupakan wujud dari ketaatan seorang anak kepada orang tua dan Tuhannya. Keduanya berserah diri dari awal hingga akhir. Ibrahim membaringkan Ismail di atas wajahnya, dan ada yang berpendapat bahwa Ibrahim menyembelih Ismail pada bagian belakang leher agar beliau tidak melihat proses penyembelihannya. Demikian menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Ad-Dahhak. Ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim membaringkan Ismail seperti dibaringkannya hewan sembelihan, yaitu dengan meletakkan pipi Ismail hingga menempel ke tanah. Ibrahim menyebut asma Allah, bertakbir, bersaksi, dan menyerahkan sepenuhnya kematian putranya kepada Allah. As-Sadi dan ulama lainnya berkata, Ibrahim menggoreskan goloknya pada leher Ismail, tetapi tidak melukai sedikit pun. Ada juga yang berpendapat antara golok dan leher Ismail terdapat lempeng logam. Wallahu a'lam. Pada saat yang kritis itu terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu." Quran Surat As-Saffat ayat 104 sampai 105. Ujian dari kepatuhan Ibrahim benar-benar telah tercapai. Ibrahim telah lulus dalam menempuh ujian.
Ibrahim telah mampu melaksanakan perintah Tuhannya dengan cepat dan penuh ketaatan. Bahkan, Ibrahim telah mengikhlaskan putranya sebagai kurban, sebagaimana ia juga telah menyerahkan tubuhnya untuk dilempar ke dalam api. Ibrahim juga telah mengeluarkan kekayaannya untuk menjamu 2 tamu. Setelah itu, Allah menggantikan penyembelihan putranya dengan sesuatu yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Ibrahim dan lebih membahagiakan beliau. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 106 sampai 107. Menurut pendapat mayoritas ulama yang masyhur bahwa pengganti Ismail itu adalah seekor kibash, kambing besar berwarna putih, bermata hitam, dan bertanduk besar. Ibrahim melihat kambing itu telah terikat dengan tali berwarna coklat di Gunung Sabir. As-Sawri meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Qusaim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, yaitu kambing yang digembalakan di surga selama 40 musim. Sa'id bin Jubair berkata, kambing itu digembalakan di surga hingga Gunung Sabir pun terpecah karena kehadirannya. Ihnu atau bulu bagian atasnya berwarna merah keemasan. Ibnu Abbas meriwayatkan kambing itu diturunkan kepada Ibrahim dari Gunung Sabir. Kedua mata kambing itu berwarna hitam dan mengembik, lalu Ibrahim menyembelihnya. Ia adalah kambing yang pernah dikurbankan oleh putra Adam, Habil, yang diterima Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kisah ini merupakan asal mula ibadah kurban Idul Adha karena mencerminkan ketaatan dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Peristiwa ketika beliau diperintahkan untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam adalah ujian keimanan yang luar biasa. Namun, dengan penuh keikhlasan, keduanya menerima perintah tersebut. Sebagai bentuk rahmatnya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Dari peristiwa ini, umat Islam di seluruh dunia menjalankan ibadah kurban setiap Idul Adha sebagai simbol kepatuhan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Sekian, semoga video ini dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.